emas, perhiasan sekali saja. Oke, paham anak-anakku? Ya, udah kayak ngajarin anak-anak aku guys. Ya, ke yatim piatu nggak boleh zakat. Ya, zakat itu ke fakir miskin ya guys. Oke, clear ya. Zakat dagang, hitung profitnya, omsetnya berapa. Misalnya omsetnya sebulan 20 juta, untungnya cuma 15 juta, maka wajib zakat 2,5% ya. Oke, clear ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Saya jual tanah senilai 2M. Gimana zakatnya? Lihat dulu. 2M itu apakah mandek dalam kondisi 1 tahun? Misalnya kita dapat jual tanah 2M tanggal 1 Januari. Nanti tanggal 1 Januari 2026. Coba dilihat 1 Januari 2027. Berapa sisa duit 2M tadi? Kalau sisanya cuma 1M, maka wajib zakat 1M. Kalau sisanya 500 juta, maka wajib zakat 500 dari 500 juta. Dia harus cukup haulnya. Haulnya adalah 1 tahun ya. Oke guys, suara aku jelas teman-teman, aman ya. Oke, suara aku jelas, aman ya guys, kayak gitu. Jadi zakat uang menumpuk atau zakat tabungan itu dikumpulkan dulu 1 tahun ya teman-teman. Ya teman-teman. Mikrofonnya mengecil, hai ya. Kalau ini gimana? Apakah sudah mantap guys? Oke, gimana suaranya? Sudah oke? Aman ya? Suara tidak aman sih guys, kok kecil ya suaranya ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, sebentar ya. Oke guys. Abang anjing. Bom. Check sound. Oke guys. Sebentar ya. Oke, gemuruh. Gimana kalau ini guys? Udah teman-teman tenang ya. Oke, siap ya. Oke, suara angin ya, sebentar dulu ya. Oke guys, kita lanjut ya. Ustazah, oke, sudah suaranya ya, aman ya, siap ya, aman. Yuk, Ustazah, apa yang dilakukan jika hati gelisah? Coba doa. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Siap, Mbak Firbawati ya, subhan. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir ya. Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, gimana caranya agar terhindar dari kejahatan manusia? Jadi kalau kita kalau kita dalam kondisi ingin terhindar dari kesalahan jin, kemudian kesalahan manusia,
Ya, oke, kita ingin terhindar dari kejahatan manusia, kejahatan jin, orang hipnotis, orang yang nipu ya. Maka teman-teman boleh doanya adalah ini dia. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke, gitu ya guys ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Kecepatan ustazah, tiap pertanyaan tidak selalu dijawab. Yang nggak mungkin bisa dijawab ribuan orang ya. Oke ya, aku coba lagi ya. Ustazah, oke ya. Apakah halal kalau kita buka usaha pinjam uang di bank? Roni nggak boleh ya. Ngapain buka usaha minjam uang di bank? Bunganya pasti, pintunya jaleh, udah untungnya belum pasti, sementara bunganya udah jelas, nggak usah pakai modal itu dulu, untungnya disimpan dikit, nanti untung tuh jadikan modal lagi ya. Ini yang nanya orang Minang ini ya, jadi orang Minang itu paling bisa untung dikit 1000 tabui rumah 2 petak, 1000 tabui rumah 3 petak. Masa nggak bisa? Bisa lah ya. Janganlah berhutang di bank untuk usaha ya. Jangan. Orang Minang itu paling pandai itu dagang. Gak ada orang-orang tua kita dulu minjam uang di bank ya. Jadi nggak ada menggaleh sandunya orang-orang Minang ya. Jadi jangan, nggak usah ya. Oke ya. Kita boleh share tautan tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, alhamdulillah 7 purnama baru terbaca. Ini rumah makan purnama Wak. Ustazah, oke, clear ya. Ustazah, saya menumbur kucing waktu manasin mobil di rumah. Kepalanya kena. Apakah saya dosa? Oh tidak, tidak sengaja. Ya. Oke, Ustazah, oke. Siap Mbak Rosa, terima kasih banyak ya. Oke, Ustazah, gimana cara sholat awabin? Dilakukan 2 rakaat saja. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ya, 2 rakaat saja. Setiap rakaatnya Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan Anas 1 kali ya. Guys, suara aku gimana? Apakah masih kecil? Oke, semoga teman-teman bisa kerasin aja suara handphonenya ya. Ustazah, oke ya, aman ya guys. Ustazah, bagaimana cara sujud syukur? Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat ya. Contoh misalnya ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, contoh misalnya nih ya, teman-teman boleh sujud saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri ya. Nggak pakai salam juga nggak apa-apa ya. Ustazah, uang tabungan diinvestasikan di SR, sukuk retail. Ya, bolehkah keluarkan zakat? Modalnya keluarkan zakat, Mbak. Nanti yang setiap tanggal 10-nya itu termasuk zakat penghasilan kalau dia besar. Kalau dia nggak sampai 14 juta, nggak wajib zakat, Mbak. Ya, tapi modal SR itu jika Mbak modalnya di atas 170 juta, modalnya wajib zakat ya, Mbak. Karena itu termasuk tabungan ya. Ustazah, oke, clear ya. Ustazah, bayar zakat emas masih nunggu udah 1 tahun 2 tahun lagi apa? Wah, gelasnya harus bersih. Itu 1 tahun bersih. Kayak orang berubah gimana? Misalnya 1 Januari 2026 85 gram, 1 Januari 2027 berapa dia?
Jika 1 Januari 2027 jadi 100 gram, zakatkan 2,5%. Pokoknya selagi di atas 85 gram maka dia wajib zakat ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, bolehkah menikah dalam keadaan hamil? Idealnya tidak ya guys. Idealnya tidak ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, 85 gram wajib zakat 2,5% ya guys. Ustazah, oke, sholat fajar itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat fajar itu dikerjakan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya guys. Oke, clear ya. Oke, siap ya. Kenapa wanita tidak boleh nyanyi untuk cari nafkah? Ya nggak boleh mbak, nyanyi itu kan nggak boleh di depan orang banyak. Kalau dia mendatangkan syahwat, kalau dia berjoget-joget, itu kan nggak boleh mbak. Wanita kan nggak boleh berjoget di hadapan orang banyak, nggak boleh dong. Emangnya boleh guys wanita itu berjoget di hadapan orang banyak? Nggak boleh kan? Ada dalil wala yadribna bi arjulihinna. Jangan kalian goyang-goyang kaki kalian di hadapan laki-laki lain. Nah terus dia mau berjoget, bernyanyi, mencari nafkah, ya jangan dong, jangan ya. Nah siapapun dia, idealnya nggak boleh mbak, nggak boleh ya. Ya nggak boleh itu. Ya kenapa? Ya karena nggak boleh. Karena nggak boleh. Ya dalam agama Islam nggak boleh mbak ya. Oke. Ustazah, oke ya. Bedanya sholat fajar dengan qobliyah subuh apa? Sama saja. Ya, qobliyah subuh dengan fajar itu sama. Dikerjakan setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Angkat kaki aja nggak boleh ya, apalagi berjoget-joget ya. Oke ya. Oke, siap ya. Ustazah, terus gimana dengan penyanyi dangdut? Ya tetap nggak boleh dalam agama Islam. Sama dengan teman-teman nanya sama aku. Ustazah, emangnya riba itu boleh? Aku bilang nggak boleh. Terus gimana tuh banyak orang riba? Ya tetap nggak boleh. Selamatkan diri kita. Ustazah, pacaran tuh nggak boleh ya? Nggak boleh. Loh banyak kok orang pacaran. Ya tetap nggak boleh. Ustazah, buka aurat itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus gimana kalau orang buka aurat? Ya nggak boleh guys. Paham nggak kira-kira teman-teman? Ya, nggak boleh. Al-waqti ila masdarul hukmi. Fakta bukan sumber hukum Islam ya. Paham nggak kira-kira? Ya, jadi kita nggak bisa lihat fakta sebagai sumber hukum. Ya, ustazah berzina itu boleh nggak? Ya nggak boleh. Terus gimana kalau ada ustadz berzina? Ya tetap nggak boleh, gitu ya guys. Paham tuh kira-kira? Ya paham ya. Oke, kelar ya. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka ya. Oke guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana. Semoga teman-teman tetap dalam posisi di positive vibration dan dimudahkan Allah untuk belajar dengan baik ya. Ustazah, oke clear ya. Jika berhijab sampai usia berapa? Keluar rumah wajib berhijab sampai pikun. Selagi belum pikun maka harus berhijab. Jadi kalau mau buka hijab, kalau mau tidak sholat boleh pikun dulu aja. Kalau pikunnya usia 50 tahun silahkan tidak sholat, silahkan buka aurat. Kalau pikunnya di usia 100 tahun silahkan boleh. Tapi kalau nggak pikun-pikun wajib nutup aurat. Jadi kalau mau pikun silahkan ya. Oke, boleh pikun aja dulu, boleh buka aurat ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah silahkan pikun ada di keranjang kuning ya. Hahaha. Oke ya teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga sehat ya. Oke. Semoga sehat selalu semuanya di sana ya. Oke guys, kita lanjut ya. Siapa yang mau bebas pikun ya silahkan dicek out. Kalau pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa ya. Oke ya Ustazah, oke aman ya teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya.
Ustazah, Al-Quran yang udah sobek-sobek boleh diapakan? Quran yang sudah sobek boleh diletakkan di bagian atas lemari atau dibakar, menghindarkannya dari kehinaan ya, menghindarkannya dari kehinaan ya guys. Ustazah, kalau sedekah subuh boleh dibelikan mushaf Al-Quran. Kalau untuk kita itu namanya bukan sedekah. Tapi kalau Quran itu diberikan untuk orang, ya itu namanya sedekah. Ya tergantung dia untuk siapa ya. Oke ya. Teman-teman suaranya masih oke ya. Teman-teman suaranya masih oke ya. Oke. Ustazah, saya sholat dan merasa ada yang keluar dari jalur depan. Lagi sholat abaikan. Itu was-was saja. Lagi sholat abaikan ya guys ya. Ustazah, oke. Bagaimana doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat? Jadi begini Mbak ya. Nah, kita kan sholat di sujud terakhir nih, setiap sujud terakhir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan. 3 kali kan. Nah, setelah itu teman-teman boleh tambah dengan doa sujud terakhir. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Itu bagus, doa di sujud terakhir. Tapi kalau teman-teman mau pakai doa-doa yang lain boleh aja, jadi nggak masalah ya. Oke ya guys, jadi nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, wanita sholat emang nggak boleh pakai parfum. Wanita sholat pakai parfum non alkohol atau pakai parfum yang kadar etanolnya di bawah 3%. Kalau ada rezeki pakai parfum brand aku aja. Nah, masuk kan? Nah, parfum aku itu sudah aman dibawa sholat. Wanginya wangi modern. Nah, lebih aman. Mau teman-teman bawa umroh pun aman ya. Nah, nanti teman-teman kapan ya spill parfum ya? Pakai parfum Enlak saja guys ya. Enlak parfum. Itu parfum brand aku sendiri yang udah tersyuh 12.000 pieces. Jualnya jual santai nggak tiap hari. Dan itu sudah banyak yang beli. Repeat ordernya tinggi guys. Nah, malah vendornya nggak sanggup tuh memenuhi kebutuhan teman-teman. Makanya aku spill santai saja ya. Nah, aku udah punya semua varian parfum Ustazah. Thank you ya. Itu parfumku, brand aku sendiri. Namanya Enlak Parfum. Dan sudah terdaftar hak ciptanya. Dan parfum kita itu X-Ray de Parfum. Ketahanan parfumku itu sampai 24 jam up. Parfum kita semuanya. Jadi parfum itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah EDT yang teman-teman beli di minimarket. Itu harganya cuma 40.000, 30.000 dan itu nggak bisa dipakai sholat karena itu alkoholnya tinggi banget udah pasti. Yang kedua adalah kadar parfum yang EDP. EDP itu tahannya 8 jam ya. Tapi parfumku itu paling tinggi guys. Yaitu ketahanannya sampai 12 dan 24 jam. Keren guys. Ada yang mau parfumnya? Kalau mau aku spill. Kalau mau tulis mau, kalau mau tulis mau. Parfumnya bisa dijadiin kado. Parfum mewah berkualitas, kasta tertinggi. Tidak bakal perih di kulit, nggak bakal nyatu dengan aroma keringat, nggak bakal nyatu dengan aroma mobil. Jarang aku spill karena penjualannya sudah banyak di afiliator. Sekali-kali aja aku spill di live ini. Sebentar saja. Ada yang mau ya? Nah, harusnya parfum extract itu harganya sampai 800 ribuan, 700 ribuan. Tapi parfum kita harganya harga EDP. Masya Allah ya. Cobain satu aja, karena kita ada yang best seller banget yang untuk wanita. Kalau yang laki-laki itu yang hitam, best seller banget. Mau ya? Aku jelasin dulu. Nah, yang pertama ini guys, ini aman dibawa sholat ya guys. Nah, yang pertama ini dia, tapi ini udah habis. Ini udah habis ya teman-teman ya. Dan ini limited edition botolnya, aku beli dari luar negeri juga. Dan ini udah habis. Dengan wangi yang sama, kita ada botol baru. Nih, Enlak Parfum nih, nama aku ya. Dan kita ada botol baru yang juga best seller banget. Dan nanti akan ada batch 3-nya. Nah, ini dia. Wow, ya, ini dia adalah parfum Enlak yang best seller untuk
wanita. Namanya adalah Enlak Parfum Rosy Glow. Wanginya ini keren banget guys. Coba ya, aku jelasin. Semprotan pertama aja, udah wanginya itu mewah banget, gak usah ragu. Gak bakal ada perempuan yang gak suka wangi ini guys. Karena ini adalah aromanya rose dan kemudian campur dengan leci dan lavender. Dan kemudian aromanya ultra mewah banget. Dan setelah 5 jam wanginya berubah menjadi aroma yang ultra berkelas banget untuk wanita. Oke, yang untuk cewek dulu nih, ini yang paling best seller nih. Gak bakal ada yang bilang ini gak wangi. Kalau mau tulis mau lagi dong. Kalau mau tulis mau lagi dong ya. Mau ya? Oke ya, coba dilihat. Ini botolnya sangat luxury, sangat mewah. Ini logo kita dan isinya seperti ini guys. Masya Allah, sudah kita sajikan berkualitas banget karena kita menghargai setiap personal. Di sini ada kalimat-kalimat dari aku. Dan di belakangnya ada POM dan sertifikat halal. Sudah pasti aman dibawa sholat dan logo